All the music fades, all is stripped away, and I simply can't. Longing just to bring something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, to the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it. When it's all about you, it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for that thing I made it. When it's all about you, it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you. It's all about you. When it's all about you, it's all about you. When it's all about you, it's all about you. It's all about you, Jesus. Hai guys, aku mau cerita nih. Semenjak corona menyerang, hidupku itu kayak berubah 180 derajat gitu. Dulu aku sekolah bareng teman-teman, sekarang cuma sama HP, sama laptop. Awalnya sih aku semangat karena sekolahnya berasa kayak liburan gitu di rumah. Tapi makin kesini aku udah ngerasa makin bosen, makin malas ngerjain tugas, sampai aku malas bersih-bersih juga. Ya udah, buat ngilangin bosen itu aku main game, nonton drakor, YouTubean, scroll IG, TikTokan, sampai kadang-kadang aku lupa ngerjain tugas. Aku sering dimarahin mama karena hal ini. Ya mama ada benernya juga sih. Kadang aku mikir, aku ini hidup untuk apa sih? Kok gini-gini aja? Kayak hidup cuma buat buang-buang waktu. Kalau kalian gimana? Shalom teman-teman, dimanapun teman-teman berada, kita bersyukur kepada Tuhan. Pada kesempatan ini kita boleh kembali bersama-sama bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Renungan firman Tuhan kepada kita terambil di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada kesempatan ini Engkau kembali menghimpun kami untuk
bersama-sama bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Kini saatnya kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong berkati kami, mampukan kami untuk memahami firman-Mu, menerapkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu yang menguraikannya. Kiranya Tuhan urapi, Tuhan pakai, sehingga melalui hamba-Mu firman boleh dimengerti, dipahami oleh anak-anak muda khususnya di GKT Jember ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami serahkan pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, Comment, subscribe, and share. Baik, kita akan membaca firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal pertama ayat 18 sampai 19. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kepada kita. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, ada satu pepatah kuno mengatakan demikian. Seekor kucing memiliki 9 nyawa. 3 nyawa untuk mereka bermain, 3 nyawa saat mereka tersesat, dan 3 nyawa terakhir untuk mereka hidup. Nah teman-teman, kita melihat bahwa ternyata kucing itu luar biasa ya, bisa memiliki 9 nyawa. Nah sebenarnya pepatah ini maksudnya apa? Pepatah ini sebenarnya muncul karena kemampuan dari kucing yang selalu terhindar dari bahaya. Bahkan saat jatuh dari tempat tertinggi pun seringkali kucing itu tetap selamat. Bahkan kita juga seringkali melihat bagaimana kucing itu tetap selamat walaupun mengalami kecelakaan. Nah teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kita juga sebagai manusia, bahkan orang-orang percaya seringkali menganggap bahwa nyawa kita itu banyak. Nyawa kita itu ada 9 seperti kucing. Sehingga kita melihat ada banyak orang yang melakukan berbagai hal, yang bertindak di dalam segala sesuatu tanpa membuat perhitungan, tanpa memikirkan risiko yang terjadi akibat dari tindakan tersebut. Dan hal ini kita bisa melihat bagaimana anak-anak muda sekarang ini misalnya membawa sepeda motor dengan cara apa? Ugal-ugalan. Ya, kita melihat juga kenakalan remaja yang berbuat seenaknya tanpa memikirkan risiko yang terjadi. Bahkan kita melihat ketika terjadi tawuran misalnya, menimbulkan kematian. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat bahwa banyak anak-anak muda yang menganggap bahwa hidup itu tidak ada gunanya. Mereka menganggap bahwa hidupnya atau nyawanya itu banyak, sehingga mereka melakukan segala sesuatu semaunya sendiri tanpa memikirkan risiko dari perbuatan mereka. Bahkan sekarang kita melihat juga ada banyak anak-anak muda yang melakukan penggunaan obat-obat terlarang. Dan ketika hal itu terjadi, barulah muncul yang namanya apa? Penyesalan. Ya. Ketika mereka seumur hidup mengalami cacat, ketika masa depannya sudah hancur, dan baru muncul penyesalan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, banyak orang yang menyia-nyiakan masa hidupnya dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, tindakan-tindakan yang hanya memberikan kesenangan sementara, tetapi pada akhirnya hidup mereka akan mengalami kehancuran. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan yang
telah kita baca tadi, dengan jelas dikatakan kepada kita bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak boleh lagi menyia-nyiakan hidupnya. Orang-orang yang sudah diselamatkan tidak boleh lagi membiarkan hidupnya sia-sia. Tidak boleh lagi membiarkan hidupnya tidak berarti. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita yang sudah diselamatkan, kita yang menjadi anak-anak Tuhan, kita harus memiliki hidup yang berarti, hidup yang bermanfaat, hidup yang berguna bagi Tuhan dan bagi sesama. Memang kita ketika memikirkan gimana sih hidup bermanfaat, hidup berarti, hidup berguna itu gimana sih? Kita seringkali berpikir bahwa hidup bermanfaat itu adalah ketika uang kita banyak, ya, ketika kita memiliki harta yang berlimpah dan sebagainya. Sehingga ada banyak orang yang berjuang sedemikian rupa. Supaya apa? Supaya uangnya banyak, supaya kekayaannya semakin banyak. Karena dengan demikian hidupnya bisa berguna, hidupnya bisa bermanfaat bagi orang lain, bahkan mungkin bagi diri sendiri. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apakah demikian? Apakah dengan kita memiliki kekayaan, dengan memiliki uang yang banyak, maka barulah hidup kita bermanfaat, barulah hidup kita berarti? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, banyak orang yang uangnya banyak sekarang ini justru menimbulkan masalah, membuat hidupnya tidak berarti. Mengapa, saudara? Coba kita lihat ya, orang-orang yang menggunakan narkoba. Kenapa mereka menggunakan narkoba? Selain mungkin karena mereka sudah terpengaruh dengan teman-temannya, tapi salah satu juga alasannya kenapa mereka bisa menggunakan narkoba adalah karena mereka memiliki uang untuk membeli narkoba tersebut. Sehingga dengan kekayaan yang mereka miliki, dengan uang yang mereka miliki, membuat mereka bisa atau mampu membeli narkoba tersebut, saudara. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat bahwa justru seringkali uang, harta itu bisa menghancurkan masa depan kita, bisa menghancurkan kehidupan kita. Bahkan ada juga karena uang yang banyak, ya, saudara-saudara atau keluarga bisa terjadi konflik, ya, masalah di antara keluarga. Kenapa? Karena mereka berebut warisan satu dengan yang lainnya, ya, antara saudara-saudaranya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, keluarga bisa hancur karena uang atau karena warisan dari orang tua. Nah, saudara, jadi kekayaan, ya, uang, harta pun tidak membuat hidup kita bisa lebih bermanfaat atau berarti. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaannya bagi kita adalah mengapa kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan tidak boleh memiliki hidup yang sia-sia. Kita tidak boleh menyia-nyiakan hidup kita. Di dalam ayatnya yang ke-18 dikatakan bahwa Tuhan Yesus telah menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia. Di sini dikatakan bahwa kita tidak boleh memiliki hidup yang sia-sia. Kenapa? Karena Tuhan sudah menebus kita. Karena Tuhan sudah membebaskan kita dari hidup yang sia-sia itu, dan sekarang Tuhan menjadikan kita sebagai miliknya. Ini berarti ketika kita menjadi milik Tuhan, ketika kita menjadi umat Tuhan, hidup kita menjadi berarti. Hidup kita menjadi bermanfaat. Oleh karena itu kita tidak boleh lagi menyerahkan hidup kita atau membiarkan hidup kita di dalam kesia-siaan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, memang hidup manusia ini penuh dengan kesia-siaan. Di dalam ayat Pengkhotbah 1 ayat 14, di situ dikatakan, "Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin." Nah, saudara, di dalam firman Tuhan ini pengkhotbah dengan jelas mengatakan bahwa di dalam dunia ini penuh dengan kesia-siaan. Segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita kerjakan tidak ada yang abadi. Semuanya akan berakhir di dunia ini. Nah, pertanyaannya bagi kita, kalau demikian berarti tidak ada dong
yang bisa berarti yang dapat kita lakukan sebagai manusia. Apakah demikian? Tentu tidak. Kita bersyukur kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam ayat 18 tadi. Bahwa Tuhan sudah menebus kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Sehingga hidup kita tidak lagi sia-sia. Hidup kita tidak lagi hidup di dalam kesia-siaan. Karena kita sudah menjadi milik Tuhan, maka apa yang sekarang kita lakukan, ya, itu menjadi berarti, menjadi bermanfaat di hadapan Tuhan. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, bagaimana Tuhan menebus kita dari kesia-siaan itu. Tuhan menebus kita dengan darahnya yang mahal. Bukan dengan perak, bukan dengan emas, bukan dengan barang yang fana yang ada di dunia ini. Tetapi Tuhan menebus kita dari cara hidup yang sia-sia itu dengan darahnya yang mahal. Darah yang tidak berdosa. Darah seorang pribadi yang tak ternilai harganya. Jadi di sini kita melihat, saudara, bahwa kita memiliki hidup yang berarti. Itu suatu pengorbanan yang luar biasa dari Tuhan. Sehingga hidup saudara tidak lagi sia-sia. Di dalam Roma 6 ayat 22 di situ dikatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saudara, kita sudah dilepaskan dari hidup yang sia-sia. Oleh karena itu jangan lagi kita menyerahkan hidup kita dikuasai oleh dosa. Perilaku kita jangan lagi kita gunakan untuk memuaskan keinginan dunia ini. Tetapi marilah kita gunakan untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, saya tidak tahu bagaimana dengan kehidupan saudara. Sudahkah selama ini hidup saudara di dalam kasih Tuhan? Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Kita adalah umat yang sudah diselamatkan. Kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah dilepaskan dari kehidupan yang sia-sia. Mari saat ini kita berkomitmen untuk hidup di dalam kasih Tuhan. Yaitu dengan cara apa? Dengan menjadikan hidup kita sungguh-sungguh bermanfaat, berarti di dalam Tuhan. Jangan lagi kita biarkan hidup kita dikuasai oleh dunia ini. Jangan biarkan lagi hidup kita hanya memuaskan keinginan dunia ini. Karena itu akan membawa kita kepada kesia-siaan. Tapi ketika kita memakai hidup kita untuk melayani Tuhan, untuk hidup bagi nama Tuhan, maka sesungguhnya hidup kita tidak akan pernah sia-sia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin saat ini kita bertanya, bagaimana saya bisa melayani Tuhan di tengah-tengah keadaan seperti ini? Saya tidak bisa ke gereja untuk melayani Tuhan. Saudara, melayani Tuhan tidak terbatas hanya di gereja saja. Dimanapun kita berada, kita bisa melayani Tuhan, memberitakan Injil Tuhan, ya, atau melakukan pelayanan online kepada teman-teman kita, ya, mereka yang membutuhkan, ya, pelayanan kita, perhatian kita menolong mereka supaya mereka juga bertumbuh di dalam Tuhan. Itu sudah menjadi bagian dari pelayanan. Menolong teman-teman kita agar mereka terlibat di dalam persekutuan, itu juga adalah merupakan bagian pelayanan. Dan apa yang kita lakukan untuk Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kemudian yang perlu saya tekankan kepada kita lagi adalah bahwa marilah kita mengisi hidup kita ini, ya, dengan menyerahkan hidup kita, ya, untuk terus dipakai oleh Tuhan. Memang atau membangun persekutuan dengan Tuhan. Memang kita melihat saat ini kita
sulit untuk beribadah. Bahkan seringkali dengan keadaan demikian, kita tidak ada yang memantau apakah kita beribadah atau tidak. Disinilah kita membutuhkan yang namanya kedewasaan rohani. Jangan kita biarkan iblis memakai kesempatan ini untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi marilah kita berkomitmen di tengah-tengah keadaan yang demikian ini, kita tetap mau bersekutu dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan walaupun dengan cara online. Karena di dalam persekutuan dengan Tuhan, disitulah hidup kita berarti. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ingatlah, hidup kita ini hanya sekali. Jangan pernah sia-siakan untuk digunakan demi memuaskan keinginan dunia ini. Tapi gunakanlah hidup ini untuk yang berarti, yaitu memuliakan Tuhan atau melayani Tuhan. Semoga firman Tuhan ini sungguh boleh menjadi berkat bagi kita dan menolong kita untuk tidak menyia-nyiakan masa muda kita, tapi gunakanlah masa muda ini untuk melayani Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena disitulah hidup kita akan berarti. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami renungkan pada sore hari ini. Biarlah semua yang telah kami renungkan sungguh-sungguh boleh menolong kami, khususnya di masa muda kami. Kami tidak mau menyia-nyiakan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan, tapi kami rindu Tuhan Engkau memakai kami di masa muda kami ini untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Karena hanya dengan demikianlah hidup kami menjadi berarti atau tidak akan sia-sia. Tolonglah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ajarlah kami Tuhan untuk merenungkan dan melakukan firman-Mu. Biarlah hidup kami sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu. Bapakku sungguh lelah berjalan, lewati semua yang ada. Ku tak sanggup untuk melangkah, ku letih dan tak tahu arah. Bapa, aku tak ingin berhenti, pegang tangan dan pimpin langkahku. Ku tahu Kau selalu di depanku, terangi setiap jalan hidupku. Ajari aku ikuti firman-Mu, setia dalam setiap rencana-Mu Tuhan. Bentuklah aku menjadi pribadi yang penuh dengan cinta dan kasih-Mu. Bapa, aku tak ingin berhenti, pegang tangan dan pimpin langkahku. Ku tahu Kau selalu di depanku, terangi setiap jalan hidupku. Ajari aku ikuti firman-Mu, setia dalam setiap rencana-Mu Tuhan. Bentuklah aku menjadi pribadi yang penuh dengan cinta dan kasih-Mu. Ajari aku ikuti